dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Asteria Ida Setiani Yonewaf SPD. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kabupaten Teluk Wandama, Provinsi Papua Barat. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi surat lamaran pekerjaan di kelas 12 SMA Negeri 1 Wandama. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, luar biasa. Oke, coba ulangi dulu, ulang dulu. Nanti Ibu bilang sehat, kalian bilang sehat, luar biasa. Pakai tangan begini ya. Oke. Apakah kalian sehat? Sehat, luar biasa. Iya, sudah semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran di pagi ini, sebelumnya kita berdoa dulu. Salah seorang maju ke depan untuk kita dalam doa, silakan. Sebentar lagi mau kita berdoa mari. Ya, terima kasih Karisma telah berdiri dalam doa sebelum pembelajaran. Coba berdiri dulu, semuanya berdiri dulu. Coba yang baju di luar dikasih masuk rapi. Kemudian kiri kanan ada sampah tidak? Coba lihat kalau ada sampah, buang di tempat sampah ada? Ya, yang kalau sudah dulu kembali. Ya, hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Yang tidak hadir siapa? Oh ya, jadi 3 orang. Ya, ada yang sakit dan izin. Jadi yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan kembali belajar dengan kita seperti biasa lagi di sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu bertanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Materi apa? Surat. Iya, ada jenis-jenis surat. Itu surat apa saja? Surat resmi, surat dinas, ada surat niaga, surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi kita pada saat ini kita belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu pengertian surat lamaran pekerjaan itu apa? Pengertiannya apa? Pengertiannya apa? Pengertian? Sifat pribadi. Surat resmi ini dibuat individu dan ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Ya, jadi surat lamaran itu surat resmi yang bersifat pribadi. Jadi surat itu ditujukan kepada instansi atau perusahaan
perhatikan depan. Kompetensi dasar itu yang pertama itu kita mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, kemudian menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran baik secara lisan maupun tulis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita di hari ini. Tujuan yang pertama, kalian dapat menentukan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu membuat surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika dan kebasahan dengan baik. Yang keempat, kalian mampu mempresentasikan menanggapi surat lamaran pekerjaan dengan baik. Jadi itu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Ibu mau tanya dulu. Siapa yang mau bertanya? Yulianti, setelah lulus SMA mau lanjutkan kemana? Kuliah, Ibu. Ya, kuliah. Ada yang mau lanjutkan bekerja? Ada? Ada. Ya, jadi dalam bekerja itu biasanya harus ada disuruh prasyarat untuk bekerja itu apa? Surat lamaran pekerjaan. Itu di setiap instansi biasanya kalian lihat lowongan itu harus ada surat lamaran pekerjaan. Kemudian ini ada gambar apa? Ya, itu ada gambar, ada amplop, ada surat lamaran, ada riwayat hidup. Jadi itu untuk apa? Iya, melamar pekerjaan. Kemudian amplop itu untuk apa? Amplop? Iya, untuk dikirim. Jadi surat lamaran diisi dalam amplop dan dikirim. Oke, ini tadi pengertian surat lamaran pekerjaan. Jadi Ibu kembali menjelaskan lagi. Surat lamaran pekerjaan itu surat resmi bersifat pribadi yang dibuat individu. Individu berarti apa? Perorangan. Kemudian ditujukan kepada instansi dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Itu pengertian surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita lanjut. Isi surat lamaran pekerjaan. Jadi yang pertama apa? Bagian? Jadi bagian pembuka, bagian inti, dan bagian penutup. Jadi ada 3 isi surat lamaran pekerjaan. Yang bagian pembuka itu biasanya dikemukakan permasalahan yang merupakan pengantar atau pendahuluan terhadap permasalahan pokok. Kemudian bagian inti itu berisi penjelasan singkat tentang kualifikasi yang telah disampaikan. Kemudian bagian penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Itu isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama apa? Surat lamaran pekerjaan yang diajukan riwayat hidup. Ya, yang kedua, surat lamaran yang disahkan dari riwayat hidup. Ya, jadi ada 2 jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu surat lamaran yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi biasanya mereka sebut CV. Jadi ada yang kedua surat lamaran yang dipisahkan dari riwayat hidup. Jadi tidak semua perusahaan atau instansi yang meminta dilampirkan riwayat hidup, ada yang disuruh lampirkan. Jadi ada yang pakai CV, ada yang
tidak? Yaitu jenis surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita lihat fungsi. Jadi kita membuat surat lamaran itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, Sebagai alat komunikasi. ya, yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai bahan perkembangan, kemudian yang ketiga sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Itu fungsi. Itu materi kita di hari ini. Kemudian untuk lebih jelasnya, Ibu akan memutarkan video untuk tentang sistematika. Jadi kalian melihat, kalian menyimak video ini. Halo adik-adik, ketemu dengan saya Maria, tutor Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Tentu pada saat kita melamar sebuah pekerjaan, kita membutuhkan sebuah surat lamaran pekerjaan yang baik, bukan? Oke, kita akan pelajari unsur-unsurnya satu persatu ya. Mari kita belajar. Ada 7 unsur yang perlu ada di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tanggal surat. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, isi surat. Yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, yang ketujuh, tanda tangan dan nama jelas kita. Oke, teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan menjelaskan satu persatu unsur-unsur surat ini. Pada bagian yang pertama, yaitu tanggal surat, seperti bagan yang teman-teman lihat, biasanya kita letakkan di pojok kanan atas. Nah, tanggal surat ini terdiri dari kota tempat surat itu dibuat dan tanggal suratnya. Jangan lupa penulisannya sesuai dengan IED, ya. Kota harus dimulai dengan huruf kapital, diikuti dengan koma, kemudian tanggal surat bulannya harus kita tulis dimulai dengan huruf kapital. Iya, sudah paham bukan? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini, hal atau perihal. Hal atau perihal ini adalah judul surat. Nah, karena surat kita adalah surat lamaran pekerjaan, tentu yang perlu kita cantumkan pada bagian hal adalah lamaran pekerjaan. Teman-teman tidak boleh lupa kalau di bagian hal atau perihal ini haruslah sesuai dengan prinsip penulisan judul. Masih ingat? Tepat sekali. Kita harus menuliskan setiap kata dengan huruf kapital. Menuliskan setiap kata diawali dengan huruf kapital. Oke. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah alamat surat. Ada 2 hal yang perlu ada atau perlu kita cantumkan pada alamat surat. Yang pertama, pihak mana yang akan kita tujukan surat lamaran kita. Jika teman-teman mengetahui namanya, boleh langsung dicantumkan. Jika tidak tahu, kita boleh menuliskan posisinya saja. Kemudian di bagian yang kedua, kita cantumkan alamat yang lengkap, di mana posisi perusahaan tersebut kita lamar. Ya. Yang keempat adalah salam pembuka. Ya, ingat penulisannya salam pembuka. Biasanya kita menuliskannya ya seperti ini. Ya, D-nya kita tulis dengan huruf kapital, H-nya huruf kecil diikuti oleh tanda koma. Ya. Selanjutnya untuk yang bagian kelima adalah isi surat. Isi surat sebenarnya terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu adalah pembuka,
Yang kedua, isi surat. Dan yang terakhir yaitu penutup. Nah, pada bagian isi surat ada hal-hal yang perlu adik-adik perhatikan. Ya, untuk bagian pembuka itu haruslah tertulis atau tercantum dari mana adik-adik mendapat informasi perihal surat lamaran tersebut. Apa yang kita lamar, posisi apa yang kita lamar. Dan yang ketiga, terdapat kata-kata bahwa kita akan melamar posisi tersebut. Sudah paham? Ya. Di bagian yang kedua, di dalam isi surat, ya, ini kita akan menuliskan ya hal-hal yang perlu perusahaan tersebut ketahui tentang diri kita. Misalnya, kita sudah berpengalaman di bidang apa, pada posisi apa, selama berapa lama, itu perusahaan perlu mengetahuinya. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa surat lamaran pekerjaan adalah materi yang akan keluar pada ujian nasional. Ya, jadi untuk isi surat biasanya dicantumkan semacam biodata pribadi secara singkat, nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat adik-adik. Oke? Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di video berikutnya ya. Oke, untuk bagian yang ketiga yaitu penutup, di sana dicantumkan ya, biasanya tertulis ya seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kita ingat ya, format penulisannya harus tepat. Kita awali huruf kapital sebagai pembuka kalimat. Kemudian jeda antara anak kalimat dan induk kalimat kita beri tanda koma. Kata sapaan Bapak atau Ibu kita harus tulis dengan huruf kapital. Saya mengucapkan terima kasih. Ya, jadi kita mengucapkan terima kasihnya ya secara tidak berlebihan. Ya, yang salah biasanya mengaturkan terima kasih itu menggunakan bahasa daerah. Ya, ucapan terima kasih banyak itu tidak diperkenankan pada sebuah surat penutup surat lamaran pekerjaan. Jadi kita gunakan saja bahasa Indonesia yang baik yang tidak berlebihan. Tulisan pada bagian yang keempat, ya, dua kata tersebut, kata yang pertama diawali dengan huruf kapital, kata yang kedua huruf kecil, lalu diikuti tanda koma. Ya. Kemudian di bagian yang terakhir, kita bubuhkanlah tanda tangan kita dan cantumkan nama kita secara lengkap. Oke, adik-adik paham? Ya. Sebagai kesimpulan, kakak akan kembali mengingatkan bahwa unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ada 7 unsur. Yang pertama, tanggal surat, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat surat. 4, salam pembuka. 5, isi surat yang terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Yang keenam, salam penutup. Dan yang ketujuh, tanda tangan dan nama lengkap kalian. Sudah paham? Mari silakan mencoba membuat sendiri surat lamaran pekerjaan. Sampai jumpa. Penjelasan tentang sistematika. Jadi kalian sudah menyimak. Yang kalian menyimak tadi apa saja? Yang dalam sistematikanya ada 7. Apa saja? Yang pertama tadi apa? Ya, tempat dan tanggal surat. Kemudian yang kedua apa? Ada apa? Ada lampiran. Kemudian yang ketiga, alamat tujuan surat. Kemudian yang keempat apa? Iya, salam pembuka. Yang kelima, isi surat.
Kemudian yang keenam apa? Salam penutup. Terus apa? Nama terang dan tanda tangan. Iya, tanda tangan. Jadi surat lamaran itu harus ada tanda tangannya. Kalau tidak ada tanda tangan berarti itu tidak sah. Kemudian ibu bertanya lagi untuk kalian. Ini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Dilihat. Jadi itu contohnya kalian lihat di layar. Itu permohonan. Jadi dalam penulisan, memang kalian tadi sudah mendengarkan ibu menjelaskan kembali lagi tentang penulisan. Itu penulisan nama, tempat, agama, pendidikan terakhir, alamat, dan nomor HP. Jadi itu nama itu di awalnya itu tidak boleh pakai huruf kapital, jadi itu huruf kecil. Karena apa? Ada yang tahu? Karena kalian lihat di situ. Adapun data pribadi saya sebagai berikut (2). Sudah lihat toh? Iya. Ya, kalau (2) berarti di bawahnya itu harus huruf kecil. Jadi nama itu huruf kecil. Lihat di situ. Kemudian titik koma karena masih melanjutkan ada kalimat berikut. Jadi dipakai titik koma. Kemudian perhatikan dia punya huruf kapitalnya di mana. Nama itu harus huruf kapital. Kemudian nama tempat, agama, nama jalan, alamat juga itu awalnya huruf besar. Jalan itu tidak boleh disingkat JLN, tidak boleh, harus ditulis jalan. Kemudian yang terakhir sampai di dia punya lampiran juga sama, lampirannya juga sama. Kemudian penutup yang terakhir. Jadi bagaimana, sudah jelas tadi? Sudah toh? Ya Ibu. Ya, sudah sangat jelas karena sudah menyimak video. Kemudian Ibu juga menjelaskan, jadi sudah jelas. Jadi sekarang kalian membentuk kelompok, ada LKPD yang Ibu mau bagikan, kalian kerjakan tugas kelompok. Oke, silakan duduk di sini saja. 3 orang. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagi dulu, nanti Ibu jelaskan cara kerjanya. Ini contoh suratnya. Ini tulis nama kelompok di situ ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tulis kelas. Surat lamaran magang ada toh? Nah, dari situ kalian baca surat lamarannya, kemudian kalian menjawab soal yang di LKPD di situ. Yang pertama, tentukan isi berdasarkan data yang kalian temukan. Jadi isinya apa dalam surat lamaran pekerjaan tadi? Kan ada 3 tadi toh? Isinya toh? Nah, kemudian kalian analisis sistematikanya dalam surat lamaran magang itu. Jadi mulai dari yang pertama tadi kalian harus jelaskan, kalian tulis di situ. Jadi sudah mengerti toh? Sudah. Ya, silakan kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit, silakan.
Tugasnya jelas toh? Jelas, Ibu. Ya, silakan dikerjakan. Diskusi. Jadi tidak satu dua orang yang kerja. Selesai tugasnya kelompok 1 sudah, kelompok 2, 3, 4 sudah. Oke, kalau semuanya sudah, silakan kelompok 1 ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai surat lamaran magang. Kami dapat dari surat lamaran magang ini pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan yang kami dapat: bersama dengan surat ini, saya bermaksud mengajukan izin agar dapat melaksanakan praktik magang selama 1 sampai 3 bulan di perusahaan Bapak Ibu. Inti, saya bertandatangan di bawah ini. Nama Beni Anha Lesmana, NIM 30612C1062, alamat Jalan Divisi Jalan Divisi 4 Alwi RT 006 RW 003 Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Perguruan Tinggi Universitas Lampung. Berikut soal nomor 2, analisis sistematika surat lamaran. Kami dapat terdapat 9 sistematika. Yang pertama, oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke, silakan duduk. Lanjut kelompok 2, silakan. Kepada kami kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu isi surat lamaran pekerjaan. 1. Pendahuluan. Bersama dengan ini saya bermaksud mengajukan isi agar dapat melaksanakan kerja praktik atau magang selama 1 sampai 3 bulan di perusahaan Bapak Ibu. Inti 2 atau inti. Silakan duduk. Lanjut ke kelompok 3. Silakan. Yang pertama, pendahuluan. Bersama dengan surat ini, saya bermaksud mengajukan izin agar dapat melaksanakan
kerja praktik atau magang selama 1 sampai 3 bulan di perusahaan Bapak atau Ibu. 2. Inti. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Beni Anha Lesmana. NIM 30612C 1062. Atau surat keterangan catatan usia. Setuju untuk demikian permohonan ini saya sampaikan bersama harapan saya. Bapak Ibu berkenan mempertimbangkan saya untuk dapat magang di perusahaan Bapak Ibu atas perhatian dan kebijaksanaan firman. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain dengan hasil kerja kelompok 3? Jelas? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Kelompok terakhir, kelompok 4, silakan. Kerja praktik magang selama 1 tahun sampai 3 bulan di perusahaan Bapak Ibu. Inti dari surat lamaran magang yaitu saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Beni Ada Lesmana, NIM 30612C 1062. Hasilnya tolong dikumpulkan ke sini. Ibu akan memberikan nilai. Pekerjaan kalian ya, itu hasil pekerjaan kalian sebagian besar sudah benar. Jadi dalam melihat isi dari surat lamaran pekerjaan, kemudian sistematika dalam membacakan, menyampaikan hasil diskusi di depan itu, kalian sudah kelas 12, jadi sudah bisa membaca itu titik komanya bagaimana di dalam membaca, kemudian dalam presentasi apa di depan itu, pertama itu kalimat apa yang terus, kemudian kalau sudah selesai presentasi itu mengucapkan apa, terima kasih, kemudian hasil kalian itu sudah benar, sebagian besar sudah benar. Jadi ibu menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa menentukan isi dan sistematika dan sudah bisa menganalisis sistematika surat lamaran pekerjaan yang ibu berikan tadi, surat lamaran magang. Magang itu berarti, magang itu biasanya apa yang kalian tahu? Jadi masih praktek kerja, toh biasanya magang itu mereka kerjanya biasanya 3 bulan dulu, nanti dilihat pimpinan, kalau sudah baik langsung diterima kerja di situ sebagai karyawan tetap gitu. Jadi ibu mau tanya dulu, manfaat apa yang kalian dapat di pembelajaran hari ini? Dapat informasi dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi yang kalian dapat berarti kalian sudah tahu apa itu isi, apa itu sistematika, kemudian kalian praktek dalam tugas kerja kelompok. Jadi kalian sudah tahu. Jadi dalam menulis surat lamaran kalian sudah tahu menulis huruf besar kecil, titik tanda baca, itu kalian sudah tahu dalam penulisan. Oke.
Oke, kemudian kita akhiri pembelajaran di hari ini. Nanti tugas untuk pertemuan berikutnya, kalian nanti mempraktek menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi dalam menulis surat lamaran itu kalian menulis dengan tulis tangan. Kemudian sesuai contoh yang hari ini kita bahas itu caranya bagaimana, sistematikanya bagaimana. Jadi kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Nanti ibu share dia punya lowongan pekerjaan. Jadi berdasarkan lowongan pekerjaan itu kalian membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan lowongan. Nanti ibu kirimkan nanti di grup kelas. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah jelas? Iya, sudah sangat jelas untuk pembelajaran kita di hari ini. Oke, sekian. Dan untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi ini, silakan salah seorang memimpin kita dalam doa penutup. Silakan, Yulianti, silakan. Teman-teman, untuk mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa baik. Doa selesai. Ya, terima kasih Yulianti untuk memimpin kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Dan